Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya, Mutia Parawangsa. Di episode kali ini kita bakalan membahas satu topik yang penting, menarik, dan perlu untuk kita perhatikan bersama, yaitu tentang pemberdayaan kaum difabel. Kaum difabel merupakan bagian penting dari masyarakat kita yang perlu untuk kita perhatikan, dan rasa-rasanya kita perlu untuk berkomitmen bersama memperhatikan dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak dan kesetaraan yang diakui dan dihargai. Dan Sobat Muda Mendunia, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau telah banyak mendedikasikan waktunya, ilmunya, bahkan hidupnya untuk memberdayakan teman-teman disabilitas dengan Ekoprint. Nah, jadi udah kebayang ya Sobat Muda Mendunia bagaimana narasumber kita ini sangat mulia. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa Serputut Ardianto atau akrab disapa Serput. Betul sekali. Assalamualaikum Ser. Waalaikumsalam, Mutia. Gimana kabarnya Ser hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Sehat ya, walaupun Sehat. Puasa tetap harus semangat. Harus dong, harus semangat Harus, selalu. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Serput sudah mau sharing bersama dengan Sobat Muda Mendunia hari ini. Dan saya ngerasa seneng banget bisa duduk dan ngobrol langsung sama Serput, karena biasanya saya ngeliat Serput itu di media sosial. Sekarang langsung ketemu ya. Sekarang langsung ngobrol langsung. Nah Serput, langsung saja sebelum kita membahas soal pemberdayaan teman-teman disabilitas yang sudah Serput lakukan, saya penasaran gimana sih ceritanya. Kan Serput ini kita tahu backgroundnya adalah seorang dosen pendidikan bahasa Inggris di UMY, betul ya? Betul. Nah, gimana ceritanya, sejak kapan sih Serput mulai menggeluti dunia bisa dibilang pertekstilan ya, Ser ya? Iya, bisa Ya. pertekstilan dan juga mungkin pemberdayaan sekalian kali Ya. ya. Baik, awal muasalnya itu sebenarnya karena saya pertama tentang tekstil memang dari 2007 saya tertarik dengan dunia tekstil. Ya. Karena waktu itu 2007 sempat menjadi salah satu duta wisata di Jogja, yang mana memang kesehariannya kami dihadapkan pada beberapa kriya kain begitu ya, pengrajin kain lurik gitu, pengrajin batik yang ada di Jogja gitu. Nah sebenarnya memang kalau orang Jawa bilang witing tresno jalanan saka kulino, ya kan? Apa itu artinya? Jatuh cinta itu karena kebiasaan gitu ya. Nah, karena kebiasaan berhadapan dengan para pengrajin-pengrajin dunia tekstil gitu ya. Waktu itu lebih ke batik dan juga lurik gitu. Itu jadi melihat kriya kain itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jadi saya seneng aja. Akhirnya itu mulai saya geluti untuk bidang bisnisnya di 2010. Jadi kita fokus ke tekstil gitu ya. Sampai akhirnya 2010 oke jalan, sampai akhirnya saya melihat kalau saya mau punya signature, saya harusnya punya apa namanya ya, ciri khas sendiri gitu ya. Akhirnya yang bisa, kalau bikin batik itu buat saya terlalu complicated kalau buat saya, meskipun itu kalau memang bisa, wow, sebuah skill yang luar biasa gitu ya. Tapi bagi saya pribadi tipe orang yang mirip-mirip Gensi lah, sukanya instan gitu. Itu pengen sesuatu yang lebih simple gitu. Akhirnya kami mulai dengan dunia jemputan gitu. Nah waktu itu semuanya masih menggunakan pewarna kimia Mutia. Jadi pewarna kimia masih belum aware dengan ya udahlah bisnis aja lah gitu, nggak peduli lah misalnya aku bikin jemputan kemudian limbahnya itu sampai kemana, I don't care gitu loh. Nah sampai suatu ketika mulai isu-isu terkait dengan Sustainable Development Goals, saya ada di komunitas waktu itu, sudah di UMY ya 2014 saya sudah mulai ada di komunitas American Spaces di UMY yang banyak membawa isu terkait dengan sustainability gitu. Akhirnya sampai di 2017 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti yang Southeast Asian Leader Initiative dari Kedutaan Amerika, dan di situ ditemukan dengan para leader-leader yang luar biasa. Dua orang inspirator saya misalnya ada waktu itu Sheila Reswari, yang mana Mbak Sheila ini menggerakkan para korban gempa yang ada di Bantul untuk melakukan social entrepreneur gitu.
dengan potensi di wilayah setempat adanya melimpahnya buah naga yang dirubah menjadi es krim buah naga. Wah, Masya Dan Allah. semua pelakunya adalah para kaum difabel, korban gempa. Wah. Kemudian ada satu lagi namanya Kak Ros ya. Kak Rosi itu juga seorang inspirator buat saya karena beliau melakukan sebuah pemberdayaan atau social entrepreneurship dengan penduduk yang ada di Petung Kriono Pekalongan. Ya, di situ memberdayakan bagaimana mengedukasi ya, bagaimana membuat gula merah, kopi ini bisa untuk dikonsumsi di luar Petung Kriono. Nah, ini dua orang yang merupakan inspirator saya sebenarnya, di mana luar biasa sekali ya memberdayakan orang itu, melihat bapak ibu yang diberdayakan memiliki harapan lebih. Senyum mereka itu priceless gitu. Betul. Nah, dari situ akhirnya saya bisa apa gitu. Ya. Yang saya bisa dengan expertise saya, mungkin dengan pengalaman saya. Nah, ternyata di 2018 saya dikenalkan dengan EcoPrint Mutia. Dari pengenalan EcoPrint itu ternyata tidak hanya sekedar EcoPrint, tetapi cerita di balik itu luar biasa. Satu, kalau kita mau EcoPrint, kita harus tahu dulu tuh potensi daun-daun apa yang bisa. Tidak hanya potensinya, kita harus berhati-hati dong, jangan sampai melukai daun, Ya. jangan sampai Nggak bisa memetik sembarang sembarangan daun ya. gitu kan. Akhirnya juga terkait dengan EcoPrint, ternyata pewarna yang digunakan harus pewarna alami gitu. Nah, ternyata cerita di balik EcoPrint itu sungguh luar biasa sekali. Nah, saya terus melihat sebuah kesempatan gitu. Nah, kan biasa mungkin Mutia kalau lihat saya di sosial media, kalau weekend pasti saya bolang kemana gitu ya. Gak cuma weekend sih, setiap hari. Seringnya eksplor kemana gitu. Nah, saya tuh suka banget dengan daerah Delingo di Bantul. Saya sering banget ke sana tiap weekend gitu. Sampai suatu ketika saya melihat ada potensi di Delingo banyak sekali tumbuh kayak pohon jati. Kemudian ada lagi pohon eucalyptus. Oke. Ada pohon lanang, ada pohon banyak sekali. Dan ternyata itu memiliki zat tanin yang sangat tinggi gitu loh. Nah, saya tanya sama warganya, ini dipakai untuk apa sih? Kalau daun jati ya hanya dipakai kadang-kadang di pasar untuk bungkus makanan gitu. Tapi selebihnya udah nggak dipakai gitu. Nah, padahal ini resource yang luar biasa. Nah, akhirnya ada kesempatan karena saya posisinya di UMY waktu itu sebagai pengelola American Corner, ada chance untuk membuat proposal di bidang social entrepreneurship. Jadi kayak my dream selama ini gitu, ini di depan mata banget nih. Ada kesempatan mendapatkan dana hibah dari kedutaan Amerika. Topiknya social entrepreneurship. Saya sudah mulai bergerak dengan EcoPrint dan ada daerah sasaran di Delingo yang luar biasa. Ini kayak oh my god, gitu nggak? Kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan kalau baik. saya lewatkan ini saya sia-sia dan saya akan menyesal seumur hidup gitu. Saya pikirnya. And finally saya masukin proposal dan ternyata granted Mutia. Itulah awal muasalnya ya. Saya granted yang akhirnya harus mengeksekusi program. Nah, akhirnya saya gak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba punya, kalau saya pemberdayaan saya harus punya key person yang saya jadikan sebagai motor yang akan menggerakkan di lokal. Karena seorang misalnya kayak social entrepreneur itu bukanlah seorang hero yang datang kemudian memberikan banyak hal gitu. No, we're not hero gitu. Tapi kita datang ke sana melihat situasi dan kondisi, kemudian yang saya pegang adalah motor ini tadi. Saya pegang satu orang yang ternyata bisa menggerakkan gitu. Jadi kami secara intervensi saya hanya memberikan gini waktu itu di awal. Bapak Ibu, saya membawa kain. Ada mungkin lebih dari 10 kain yang saya bawa. Nah, waktu itu 2018 EcoPrint harganya masih sangat tinggi sekali. Waktu itu sempat di harga satu piece kain sutra itu sekitar 3,5 juta. Wah, pakainya kain sutra. Waktu itu masih kain sutra, iya. Oh, Masya Allah. Waktu itu. Jadi masih banyak yang kain sutra gitu kan. Nah, saya bawa tuh beberapa contoh, ada yang kain sutra, ada yang kain katun, ada yang beberapa jenis kain juga. Saya bilang ke ibu-ibu ini, ibu-ibu tahu nggak ini harganya berapa? Nah, gitu akhirnya. Mereka skeptis sebenarnya waktu itu ketika saya kasih tahu, masa sih wujud seperti itu kan daun jati gitu. Itu kan daun ini yang sebenarnya jadi kayak
itu tuh sebenarnya nggak ada value-nya di sini gitu. Akhirnya iya bu, ini harganya sekian di pasar gitu. Nah akhirnya udahlah, nggak usah banyak intro gitu, saya eksekusi. Kami pelatihan selama 5 kali pelatihan, kurang lebih 3 bulan prosesnya mengenalkan, dan tiba saatnya kami harus showcase hasil dari pelatihan. Sebanyak 35 ibu-ibu yang kami berdayakan waktu itu, mereka showcase, mereka produknya dipajang waktu itu di puncak Becici gitu. Kemudian yang mereka rasakan apa? Waktu itu saya ingat banget, itu omsetnya selama setengah hari 6 juta Mutia. Wah. Tahun 2019 awal ya sudah. Wah, Masya Allah. Dan mereka akhirnya, Mas, ternyata barang saya laku ya gitu. Ternyata ada yang minat dengan barang saya. Nah akhirnya kan mereka merasakan sendiri Mutia. Jadi bukan saya nggak perlu banyak ngomong gitu. Ternyata memang ini Ya. bu, ini dari dedaunan yang mungkin selama ini bapak ibu-ibu tidak pikirkan, sekarang memiliki value yang lebih begitu. Itu awalnya. Sehingga akhirnya berlanjut ke pengabdian selanjutnya, pemberdayaan selanjutnya gitu sih. Oke. Berarti selain keunggulan yang tadi disebutkan, memang apalagi keunggulan dari Ecoprint ini? Nah, kalau Ecoprint-nya sendiri, kalau tadi saya sampaikan, saya banyak diskusi terkait dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Ecoprint itu bisa kita kaitkan dengan goals nomor 12 ya, Responsible Consumption Production gitu. Kenapa Responsible Consumption Production? Di dalam Ecoprint kita ada proses yang namanya scoring sama mordanting, atau memasukkan unsur logam ke dalam kain. Nah, di sini menggunakan unsur-unsur logam seperti misalnya kita punya tawas gitu ya, atau tunjung gitu ya. Nah, di situ penggunaan jumlahnya itu adalah yang responsible gitu. Kemudian juga ketika kita produksi, kita nggak bisa produksi masif Mutia. Ecoprint beda ketika, mohon maaf, misalnya kita produksi tekstil yang menggunakan mesin printing gitu kan, itu bisa langsung 1000 meter. Ecoprint nggak bisa. Kita mau bikin kain misalnya 2 meter aja perlu bantuan orang tuh, untuk gelar, untuk ngelipat, menggulung, kayak gitu kan, itu perlu bantuan orang tuh. Jadi strength-nya ketika kita bicara soal sustainability, ini adalah salah satu alternatif untuk sustainable fashion. Kenapa? Karena satu, dalam Ecoprint wajib menggunakan kain serat alami. Nah, salah satunya makanya tadi serat alaminya adalah sutra. Salah satunya saja. Sebenarnya ada yang bentuk selulus, yaitu katun begitu. Ada yang linen, ada yang rami, gitu. Ada yang macam-macam lagi gitu. Tapi yang jelas harus serat alami. Kenapa serat alami? Karena yang mau kita masukkan adalah unsur-unsur alami. Tanin dalam daun, zat warna alami, itu semuanya adalah alami. Jadi kalau alami ketemu alami, jadi deh gitu. Yang kedua, selain kain yang digunakan adalah serat alami, yang kedua pewarnanya harus pewarna alami. Nah, pewarna alami mendapatnya dari mana? Kita bikin sendiri, kita ekstraksi sendiri. Contoh yang paling dekat dengan kita yang mungkin banyak orang yang punya adalah daun mangga. Gitu misalnya, daun ketapang, ya. Kemudian kalau yang sering kita temui mungkin di Jogja banyak sekali namanya kayu secang. Yang bisa diminum itu. Oh iya, tahu. Yang warnanya agak kemerahan. Merah gitu kan. Itu merupakan pewarna alami. Ya, dan masih banyak lagi sumber-sumber pewarna alami. Nah, karena kita mengekstraksi sendiri, kemudian kain yang digunakan juga kain serat alami. Kenapa serat alami? Karena kalau serat alami itu dia biodegradable, mudah diurai. Compare to misalnya kita pakai polyester, yang berarti ada unsur mikroplastik di situ kan. Nah, berarti jadi limbah fashion dong. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya kain serat alami menggunakan pewarna alami, berarti kadang weakness-nya apa? Kadang mudah faded, mudah pudar. Dan itu memang wajar gitu loh. Maksudnya berapa tahun setelah itu mudah pudar. Nah, dengan kita memberikan bekal, kalau kita menggunakan, boleh loh ekstrak daun mangga sendiri, kemudian setelah itu kan bisa di recycle tuh. Di recycle, kalau udah nggak muat lagi ya misalnya akan menjadi limbah, dikubur di tanah kan terurai.
Tapi kalau misalnya tidak kan bisa di recycle dengan dicelup ulang lagi begitu. Nah, recycle inilah proses juga sustainability gitu. Jadi strength-nya ada di situ. Masya Allah. Tapi pernah nggak sih Serput nyoba tidak memakai bahan alami gitu, terus disatukan dengan bahan alami, itu bagaimana hasilnya? Kalau dibilang pernah eksperimen ya kita menggunakan polyester begitu. Tetapi memang hasilnya jadi berbeda gitu. Warnanya jadi kelihatan warna kimia gitu. Misalnya kita ambil daun jati, kalau kita taruh di serat alami, warnanya bisa menjadi ungu, pekat sekali begitu. Kalau kita taruh di kain yang non serat alami, kemungkinan besar daun jati karena taninya tinggi ya, itu menjadinya warnanya warna peach gitu, peach bright gitu kan. Jadi ya kalau dari estetika looks good sih gitu. Tapi kan fashion is not just about beauty gitu kan. Fashion is also about how we are responsible. Bagaimana kita responsible gitu. Wow, Masya Allah. Oke, berarti untuk memulai pemberdayaan di teman-teman difabel ini itu sejak kapan sih, Sir? Dan kenapa memilih memberdayakan teman-teman difabel ini dengan ekoprint? Oke. Nah, kalau tadi mulai pemberdayaan perempuan yang pertama di 2018 akhir sampai 2019 gitu kan. Lanjut lagi tuh 2020 saya ternyata digandeng oleh salah satu badan Muhammadiyah juga ya, di Lazismu gitu. Lazismu ini promo banget nih. Lazismu di tahun 2020, 2021, 2022 ini menggandeng saya untuk memberdayakan ibu-ibu lagi gitu. Di beberapa kabupaten kota, ada di Bantul, kemudian ada di kota Jogja, ada di Kulon Progo, Magelang, kemudian Klaten. Nah, tahun ini ada tambahan lagi di Solo gitu. Kemarin menjelang Muktamar itu ya. Nah, setelah itu pemberdayaan terus-menerus dilaksanakan gitu. Suatu ketika ada teman-teman dari KSR ya. PMI, saya baca beritanya. Itu yang waktu itu nggak tahu, mungkin direkomendasikan oleh dosen yang lain. Kalau ekoprint ya Serput gitu misalnya. Setahu saya seperti itu. Mereka datang kepada saya, kami coba desain proposal, saya review proposalnya, menarik sekali karena ini ekoprint untuk disable people gitu. Dan saya melihatnya ini doable nggak ya gitu, mungkin nggak ya kita lakukan. Terus saya pikirnya bisa, karena memang dalam proses ekoprint itu ada menggunakan steaming atau menggunakan kompor untuk proses transfer warnanya. Tetapi di proses mordannya atau proses printingnya itu bisa dengan menggunakan mordan dingin. Artinya Bapak Ibu penyandang disabilitas tidak perlu khawatir harus berinteraksi dengan kompor gitu loh, karena kan panas gitu ya. Ternyata bisa gitu. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan teknik, kan ada beberapa teknik tuh. Ada yang steaming, yang di kompor, ada juga yang nggak steaming, yang dipukul-pukul pakai palu, pounding tekniknya. Langsung bisa kita lihat hasilnya gitu. Tapi kalau pounding, karena yang kami dampingi ini kebetulan beberapa disabled-nya yang memang daksa gitu ya. Yang memungkinkan adalah harus dilaksanakan secara kelompok dan didampingi gitu. Nah, akhirnya setelah proposal ini kita bikin dan ternyata go gitu. Dipertimbangkan oleh kementerian gitu. Dan akhirnya mendapatkan pendanaan dan akhirnya terjunlah saya bersama teman-teman KSR PMI ini untuk mendampingi selama hampir kurang lebih 1 tahun dengan komunitas disability yang ada di Panggung Harjo di Bantul. Nah, kebetulan banget karena memang di Panggung Harjo ini kan memang kita tahu bahwasanya banyak juga yang ada yang korban gempa, ada yang memang disabel dari awal begitu, dan jumlah penyandang disabilitasnya sangat tinggi di sana. Oleh karena itu kepala desanya ya, lurahnya itu memang sudah aware karena banyak masyarakatnya yang penyandang disabilitas. Jadi mulai dari kayak kelurahan pun sudah gedungnya sudah disable friendly gitu, dan fasilitas-fasilitas programnya sudah banyak yang akses gitu loh. Nah, ini adalah hal yang bagus karena secara infrastruktur kami terbantu banget dalam proses pelatihan, sehingga yang membuat ini jadi able atau doable untuk dilakukan gitu, Mutia. Masya Allah. Nah, Serput kan ini datang ke sana. Nah, gimana
memperkenalkan ekoprint ini ke teman-teman disabilitas ini, dan gimana tanggapan mereka? Apakah mereka antusias atau mungkin ada yang justru nggak tertarik? Nah, gimana tuh? Pertama kali kami memperkenalkan ya sosialisasi terkait ekoprint seperti biasa, saya akan bawa produknya. Saya juga membawa visual gitu ya. Ini apa aja, daun apa saja yang bisa dipakai, dan yang pasti Bapak Ibu harus familiar. Jangan kita bawa daun misalnya daun maple yang ada di Indonesia gitu kan. Daun yang memang terbiasa dilihat Bapak Ibu gitu. Itu yang saya lakukan pertama kali. Sehingga apa? Itu dekat dengan mereka. Ya. Sama persis ketika saya kenalkan dengan di Delingo. Saya membawa daun jati. Dan mereka bilang ini nggak dipakai, ini dipakai untuk bungkus makanan atau bahkan nggak sama sekali. Sama, saya bilang, Bapak Ibu menggunakan waktu itu ada daun kelengkeng, ada ketapang yang di depan kantor kelurahan itu, ada mangga dan macam-macam, pernah dipakai apa gitu ya. Selama ini tebang-tebang aja, nggak dipakai. Tapi kalau saya lihat daun mangga ditebang, saya menjadi Wah, sayang sekali ya kalau sayang ditebang. sekali. Saya boleh saya bersihkan nggak gitu? Akhirnya jadi dinas lingkungan hidup saya. Masya Allah. Jadi kepanjangan tangan dari dinas lingkungan hidup. Kalau ada, itu terjadi beneran Mut ya. Jadi ketika ada, wah ini ada ketapang lagi ditebang, saya pas berangkat ke kantor gitu, saya akan telepon tim saya di rumah, ada daun ketapang terbengkalai di sini, silahkan diangkut. Itu yang terjadi gitu ya. Dan itu boleh aja diangkut. Nah mereka dengan senang hati kan, kalau nggak dimanfaatkan cuman ditaruh di pinggir jalan, ya udah mending kita angkut aja, kita manfaatkan jadi pewarna alami gitu. Dan itu bisa menghasilkan uang. Nah, kembali lagi ke perkenalan tadi di awal, karena memperkenalkan hanya menunjukkan produk akhirnya dan juga resource-nya, yang natural resource-nya yang ada sekitar kami waktu itu. Memang di awal mereka terlihat antusias, tetapi ya kan belum tahu gitu loh. Cuman oh ya ini tertarik banget gitu. Sampai pada akhirnya eksekusi pertama kami pelatihan, mereka benar-benar melakukan dan melihat hasilnya, Mutia. Dan itu tadi sih, ekoprint itu selalu memberikan efek yang curious ya, rasa penasaran. Yang tadi kita tata apa? Contohnya nih, waktu itu di awal kami menggunakan bunga marigold ya. Bunga marigold, kita juga menggunakan bunga kosmos, atau bahasa awam kita adalah bunga kenikir. Gitu. Daun kenikir kita pakai itu kan dekat dengan Bapak Ibu semuanya tuh. Kita pakai yang warnanya dari seperti ini, terus daun kenikirnya hijau, kok jadinya warnanya beda gitu. Hasilnya beda, yang tadi saya tata kayak gini kok jadi seperti ini. Nah, itu curiosity-nya muncul terus. Akhirnya saya tanya, Pak gimana, Pak Bu gimana? Mereka membuat statement bahwasanya sebelum pelatihan ini kami mendapatkan pelatihan batik. Ini tidak mendiskreditkan apapun ya. Tapi ketika melakukan batik ini, menurut mereka kan cantingnya kan panas. Harus ada kompor, wajan yang ada malamnya. Nah, ini resiko. Begitu. Bagi teman-teman disabilitas. Iya, betul. Sehingga ketika mereka merasa untuk ekoprint ini justru malah yang sangat possible untuk dilakukan oleh mereka. Meskipun memang harus berkelompok. Ya memang ada yang bisa individu, tapi kan tidak semuanya. Jadi kayak mungkin Bapak Ibu yang mengenakan kursi roda itu memang butuh bantuan teman-teman KSR waktu itu mendampingi untuk ngangkat kain yang dari ember, memeraskan, itu masih butuh dampingan gitu Mutia. Tapi secara ketika sudah di meja menata, ditata ini, nah ini kreativitas mereka tumbuh. Dan seru nata-nata kayak gitu. Itu. Meskipun ketika melipat nanti akan butuh bantuan lagi. Tetapi kita appreciate step yang tadi Bapak Ibu merasa bisa menuangkan mungkin perasaannya. Betul. Ya kan? Betul. Menata daun-daun apa yang dipakai, bunga apa yang dipakai, ini yang saya melihat, oh ya inilah esensinya tadi. Berarti gitu. Hasilnya itu menggambarkan perasaannya teman-teman disabilitas itu ya. Masya Allah. Nah selanjutnya nih Asar, apa saja sih yang dilakukan sama teman-teman disabilitas di sana dari pemberdayaan ini? Ya, jadi karena pendampingan kami lumayan banyak ya pertemuannya gitu ya, dan teman-teman KSR PMI ini malah justru melebihi yang KKN yang biasanya gitu ya, reguler gitu loh. Banyak karena berarti. Kan 1 tahun pendampingannya, mulai pembuatan proposal,
audiensi dengan mitra, sosialisasi program, pelatihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu terus kan sampai yang tadi pemasaran gitu, sudah beberapa kali ikut pameran gitu. Jadi ketika teman-teman disabel ini mulai praktek yang di pertemuan pertama, itu kan kami semua yang membuatkan. Artinya proses more dancing semuanya masih teman-teman KSR gitu. Tapi sampai yang pertemuan selanjutnya, pendampingannya sudah mereka mulai scoring. Scoring itu adalah membersihkan kain dari sisa-sisa produksi mesin gitu ya, biar bersih semuanya, biar nanti mudah ketika dimasuki oleh unsur logam. Proses more dancing ini didampingi semuanya. Tapi mereka yang melakukannya gitu. Sampai tiba hari H mereka datang ke tempat pelatihan, mereka mengecek apakah proses pre-printingnya yang dilakukan sudah bisa atau belum, hasilnya nanti terlihat jelas atau tidak. Nah itu yang menjadikan mereka bangga karena I did it, ternyata berhasil gitu. Oke, nah selanjutnya nih Sir, untuk proses pembuatannya sendiri EcoPrint ini bagaimana dari awal sampai akhirnya layak untuk dijual? Ya, jadi kalau yang dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas kemarin di Pangungharjo, mulai dari mereka scoring ya. Scoring itu karena memang kain-kainnya perlu untuk dibersihkan ya. Scoring, proses satu dulu nih scoring. Itu ngapain sih gitu. Nah itu direndam dalam sebuah larutan tadi ya, beberapa unsur logam tadi. Kemudian setelah kering dipindah ke more dancing. Nah more dancing ini memasukkan unsur logam, tadi ada lawas, ada iron, ada tunjung gitu, ada soda ash gitu. Kemudian udah ini direndam istilahnya di proses dalam ember gitu. Kemudian setelah ini selesai, kita akan lanjutkan terakhir dengan kapur, cairan kapur. Setelah selesai kita keringkan. Setelah kita keringkan, kain itu sudah siap untuk di print atau dicetak. Wah, secepat itu ya, ya. Tapi itu kan takes time beberapa hari juga kan, karena nunggu keringnya gitu kan. Nah setelah mulai bisa dicetak, tinggal nih Bapak Ibu digelar kainnya, mereka menata daun sesuai dengan yang mereka inginkan, ya kreativitas mereka. Setelah itu dilipat, digulung, dikukus, gitu. Setelah proses pengukusan ini bisa langsung dibuka dan mereka langsung bisa melihat hasilnya. Nah, ketika dibuka inilah tidak langsung bisa dipakai EcoPrintnya, tetapi akan menunggu beberapa saat karena sedang menjalani proses oksidasi. Kira-kira berapa lama tuh, Sir? Kalau untuk berapa lamanya preference ya, ada yang merasa 1 hari sudah muncul warnanya semuanya gitu, ada yang oke lah 2 hari, 1 hari selesai, aku tunggu dulu lah ya, let's wait untuk beberapa hari. Ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai 5 hari gitu, belum dicuci lagi gitu loh. Karena mereka mungkin masih menikmati atau masih ingin menunggu hasil akhir proses oksidasi tadi, supaya hasil cetakannya tuh lebih strong gitu. Nah dari situ setelah mereka yakin oh ini sudah settled ke warnanya, nah baru dicuci untuk finalisasi. Paling lama berapa lama, Sir? Kalau saya biasanya 3-5 hari sih. 3-5. Tapi itu juga melihat flexibility time-nya. Udah pas 5 hari nih ternyata lagi nggak bisa untuk mencuci, ya udah tunggu aja, nggak apa-apa, it's okay gitu. Kalau udah keburu pengen pakai, ya udah 1, 2, 3 hari sudah merasa udah seneng kok aku warnanya, udah seneng nih, udahlah mau tak cuci, cuci aja gitu. Nah selanjutnya untuk proses pemasarannya sendiri seperti apa, Sir? Apakah mereka jual sendiri atau kayak gimana, dan hasilnya itu dikemanakan? Jadi kemarin teman-teman KSR yang mendampingi penyandang disabilitas itu produk akhirnya ada yang scarf ya, ada yang kain besar, ada yang tote bag. Jadi ada 3 produk ini. Nah setelah menjadi produk akhir, karena memang di teman-teman penyandang disabilitas yang kami bina ini ada, kalau nggak salah ada 2 orang yang memang penjahit gitu. Jadi mereka memang bisa menjahit, sehingga kita serahkan kepada mereka gitu. Tapi tetap secara kelompok kan itu produknya.
setelah jadi produk akhir, kebetulan kami dapat kesempatan untuk pameran waktu itu di JNM pamerannya. Oh, kayaknya saya lihat deh. Iya kan? Nah, saya Yang juga story fashion itu. show. Iya. Wah, Nah, Masya Allah, di keren situ banget. di situ langsung ada penjualan gitu. Langsung dijual. Iya, langsung ada penjualan karena langsung ketemu dengan pasar kan. Hasil penjualannya tidak hanya sekali pamerannya, sudah beberapa kali pameran. Nah, ini ketuanya sekarang kita sudah punya struktur pengurus untuk namanya brandnya Ecodiva. Wah, Ecodiva keren Nah, banget. kalau udah tahu Ecodiva berarti itu punyanya binaan atau hasil pemberdayaan dari teman-teman KSR PMI. Wah, Masya Gitu. Allah. Nah, Beli Made, Pak Made ini adalah ketua dari Ecodiva ini yang ikut pameran sana sini begitu. Dan uangnya hasilnya dikumpulkan jadi satu karena mereka bilang di awal ini uang yang dikumpulkan nanti akan dikumpulkan dulu secara kelompok, baru nanti akan didistribusikan secara evenly gitu. Ya. Untuk awal gitu. Oke. Jadi ya mereka sudah merasakan lah hasil dari pelatihan ini gitu. Oke. Di mana tidak hanya sekedar bisa atau terampil dalam membuat ekoprint, Ya. tapi ternyata hasil karya saya Ya. itu terjual. Ada Ya. satu ibu-ibu yang waktu itu saya mengunjungi beliau, langsung dengan excitednya, Pak Putut, ekoprint saya terjual. Nah, itu tuh priceless. Momen-momen seperti itu priceless gitu. Ya, betul. Itu betul. yang saya bilang, ya kan Bu gitu. Wah, berarti memang sudah layak untuk diperjualbelikan gitu. Jadi itu Allah, Masya Allah. menjadikan semangat Ya, mereka untuk betul, betul. yuk kita produksi lagi gitu. Betul. Gitu sih. Oke, nah Serput kan sudah memberikan pemberdayaan, mereka sudah bikin. Nah, ada nggak sih tanggapan dari masyarakat yang Serput dapatkan atau terima langsung dari mereka tentang hasil dari produk ekoprint yang dihasilkan oleh teman-teman disabilitas ini? Ya kalau yang saya lihat itu dan juga saya dengar langsung itu malah dari orang-orang kelurahannya kan. Mereka juga saya mungkin mungkin selama ini ketika ada program pemberdayaan itu mungkin hanya dilaksanakan sekali 2 kali gitu. Tapi yang kami lakukan ini adalah continue. Ya, berkali-kali. Bahkan Terus-menerus. sampai sekarang kami masih punya grup WA-nya dan saya masih menggandeng Beli Made ketuanya untuk bergabung dalam asosiasi. Wow. Jadi kami punya asosiasi namanya Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Saya memasukkan teman-teman di Ecodiva ini, terutama ketuanya untuk bersilaturahim dengan para ekoprinter yang lainnya. Kan kita ngomongnya tadi soal equality ya. Semuanya harus aksesnya sama. Jadi asosiasi kami tidak eksklusif gitu. Kebetulan saya juga saat ini masih menjabat menjadi ketua umum dari Asosiasi Ekoprinter Indonesia, dan disinilah kami tetap melibatkan teman-teman Ecodiva ini untuk terlibat dalam ekoprint begitu. Nah, mungkin dari tanggapan dari pihak kelurahannya, mereka melihat eksistensi kami gitu. Ternyata tidak hanya sekali terus selesai gitu. Ya, betul. Bahkan sampai sekarang masih gitu. Dan kebetulan di grup WA itu juga ada salah satu pejabat dari kelurahannya tadi yang memang kayak memantau kami gitu, memonitor kami sehingga mereka tahu perkembangan kami. Oke. Terakhir nih Serput, kayaknya udah panjang banget Ya, ya. pembahasan kita. Nah, kedepannya apa sih Serput rencananya untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas ini melalui ekoprint? Ada nggak sih rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang yang sudah atau sedang dipersiapkan oleh Serput? Iya. Kalau rencana kedepannya terkait dengan pemberdayaan di ekoprint ini, karena saya masih punya proyek dengan Lasismu ya, dengan beberapa kabupaten kota yang terkait pemberdayaan perempuan. Saya juga punya komunitas Shiro, She is a Hero. Apa itu, Sir? Kan perempuan ini adalah hero. Oh. Jadi oke. komunitas Shiro ini Oke. ibu-ibu yang kami berdayakan dengan waktu itu grant dari Amerika, dari kedutaan Amerika. Kita sebutnya dengan Shiro, komunitas Shiro. Mereka juga sudah punya brand Shiro tadi untuk ekoprintnya gitu. Jadi kalau ke Delingo, ke daerah Bantul, di baik itu Puncak Pecici, ada beberapa area juga di sana di Gunung Cile, itu bisa
mendapatkan edukasi terkait dengan ekoprint. Mau lihat potensi apa sih, bisa langsung juga di sana. Nah, ini saya mengharapkan masih tetap sustain sampai sekarang gitu, dan masih terus kami kalau dampingi sih nggak 100% mendampingi ya, tapi karena masih terkoneksi dengan di grup WA begitu, dan saya juga masih sering main ke sana gitu. Harapannya ini tetap bisa berjalan gitu. Jadi pendampingan atau pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya selesai pemberdayaan kemudian selesai juga, tetapi yang saya harapkan munculnya brand-brand baru tentang ecoprint atau sustainable fashion. Wow. Sekarang sudah ada Shiro, ada juga kalau di Magelang ada banyak sebenarnya. Ada Alang, itu brand ecoprint juga, kepanjangan dari Aisyah Magelang. Wah. Yang di dalamnya Masya Allah. mereka masing-masing personnya punya brand mandiri. Ada Ernaya Ecoprint, ada Taru Ecoprint, ada Az Ecoprint, ada banyak lagi gitu. Wah, Masya Allah. Itu hasil-hasil binaan gitu. Di Klaten juga ada, namanya Clayten celah dot 10. Itu brand mereka secara komunitas. Oke. Gitu. Di Kulon Progo brandnya namanya Salila Ecoprint. Salila itu artinya adalah sungai. Kan Progo itu kan sungai. Gitu. Nah, ini adalah brand-brand yang bermunculan dari hasil pemberdayaan sebagai luaran. Dan kaitannya dengan saya sebagai istilahnya mentor ya, memberikan pelatihan ecoprint. Kalau saya justru mereka menjadi mitra kami gitu. Mitra, karena yang namanya ecoprint itu tidak bisa dibuat secara masif. Jadi suatu ketika misalnya ada order yang dalam jumlah masif, yang kita lakukan bukan memproduksi secara masif, tetapi kita menggerakkan mitra-mitra ini yang memang teknik ecoprintnya sudah sejalan dengan kami untuk semuanya bisa berdaya. Nah, kedepannya lagi mungkin akan ada satu target pemberdayaan lagi yang mungkin saya belum bisa cerita. Tapi it's on my mind already gitu. Jadi semoga bisa terlaksana dengan komunitas yang berbeda lagi gitu. Pastinya masih kaum marginal gitu ya. Tentu. Kaum marginal yang insya Allah nanti bisa memberikan salah satu minimal itu insight baru. Setelah itu mereka mau mengambil take it as earning gitu, atau sebagai bisnis, atau hanya sebagai bahan untuk pemberdayaan, it's okay. Tapi yang penting mereka mengetahui bahwasanya di sekitar kita Indonesia, Yogyakarta memiliki natural resources yang luar biasa, yang harus kita explore untuk mendapatkan added value yang bisa menaikkan dari sebuah barang tersebut gitu. Betul. Masya Allah, menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak Serput sekali lagi sudah sharing sama Sobat Muda Mendunia. Dan semoga apa yang sudah disampaikan sama Serput bisa menjadi inspirasi juga buat Sobat Muda Mendunia untuk ikut berkontribusi memberikan yang terbaik, khususnya untuk teman-teman kaum marginal, teman-teman disabil. Dan ya, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan podcast UMY Talks, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.